Sejarah Wali Songo. Wali Songo berarti 9 orang wali. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. Mereka tidak hidup pada saat yang persis bersamaan. Namun satu sama lain mempunyai keterkaitan erat bila tidak dalam ikatan darah juga dalam hubungan guru-murid. Maulana Malik Ibrahim yang tertua. Sunan Ampel anak Maulana Malik Ibrahim. Sunan Giri adalah keponakan Maulana Malik Ibrahim yang berarti juga sepupu Sunan Ampel. Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah anak Sunan Ampel. Sunan Kalijaga merupakan sahabat sekaligus murid Sunan Bonang. Sunan Muria anak Sunan Kalijaga. Sunan Kudus murid Sunan Kalijaga. Sunan Gunung Jati adalah sahabat para sunan lain, kecuali Maulana Malik Ibrahim yang lebih dahulu meninggal. Mereka tinggal di pantai utara Jawa dari awal abad 15 hingga pertengahan abad 16 di 3 wilayah penting, yakni Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, serta Cirebon di Jawa Barat. Mereka adalah para intelektual yang menjadi pembaharu masyarakat pada masanya. Mereka mengenalkan berbagai bentuk peradaban baru, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, niaga, kebudayaan dan kesenian, kemasyarakatan hingga pemerintahan. Pesantren Ampel Denta dan Giri adalah 2 institusi pendidikan paling penting di masa itu. Dari Giri, peradaban Islam berkembang ke seluruh wilayah timur Nusantara. Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati bukan hanya ulama, namun juga pemimpin pemerintahan. Sunan Giri, Bonang, Kalijaga, dan Kudus adalah kreator karya seni yang pengaruhnya masih terasa hingga sekarang. Sedangkan Sunan Muria adalah pendamping sejati kaum jelata. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Tentu banyak tokoh lain yang juga berperan. Namun peranan mereka yang sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa, juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas serta dakwah secara langsung, membuat 9 wali ini lebih banyak disebut dibanding yang lain. Masing-masing tokoh tersebut mempunyai peran yang unik dalam penyebaran Islam. Mulai dari Maulana Malik Ibrahim yang menempatkan diri sebagai tabib bagi kerajaan Hindu Majapahit, Sunan Giri yang disebut para kolonialis sebagai paus dari timur, hingga Sunan Kalijaga yang mencipta karya kesenian dengan menggunakan nuansa yang dapat dipahami masyarakat Jawa yakni nuansa Hindu dan Buddha. Urutan Wali Songo dari zaman ke zaman. Menurut buku Hail Sunan Ampel ke-555 yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Dahlan, 1. Majelis dakwah yang secara umum dinamakan Wali Songo, sebenarnya terdiri dari beberapa angkatan. Para Wali Songo tidak hidup pada saat yang persis bersamaan, namun satu sama lain mempunyai keterkaitan erat baik dalam ikatan darah atau karena pernikahan, maupun dalam hubungan guru-murid. Bila ada seorang anggota majelis yang wafat, maka posisinya digantikan oleh tokoh lainnya. Angkatan pertama tahun 1404 sampai tahun 1435 terdiri dari Maulana Malik Ibrahim, wafat 1419, Maulana Ishaq, Maulana Ahmad Jumadil Kubro, Maulana Muhammad Al-Maghrabi, Maulana Malik Israel, wafat 1435, Maulana Muhammad Ali Akbar, wafat 1435, Maulana Hasanuddin, Maulana Aliuddin, dan Syekh Subakir atau juga disebut Syekh Muhammad Al-Bakir. Angkatan kedua tahun 1435 sampai tahun 1463 terdiri dari Sunan Ampel yang tahun 1419 menggantikan Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, wafat 1463, Maulana Ahmad Jumadil Kubro, Maulana Muhammad Al-Maghrabi, Sunan Kudus yang tahun 1435 menggantikan Maulana Malik Israel, Sunan Gunung Jati yang tahun 1435 menggantikan Maulana Muhammad Ali Akbar, Maulana Hasanuddin, wafat 1462, Maulana Aliuddin, wafat 1462, dan Syekh Subakir, wafat 1463.
Angkatan ketiga, tahun 1463 sampai tahun 1466 M, terdiri dari Sunan Ampel, Sunan Giri yang tahun 1463 menggantikan Maulana Ishaq, Maulana Ahmad Jumadil Kubro, wafat 1465, Maulana Muhammad Al-Maghrabi, wafat 1465, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang yang tahun 1462 menggantikan Maulana Hasanuddin, Sunan Derajat yang tahun 1462 menggantikan Maulana Aliuddin, dan Sunan Kalijaga yang tahun 1463 menggantikan Syekh Subakir. Angkatan keempat tahun 1466 sampai tahun 1513 M, terdiri dari Sunan Ampel, wafat 1481, Sunan Giri, wafat 1505, Raden Fatah yang pada tahun 1465 mengganti Maulana Ahmad Jumadil Kubra, Fatullah Han Falatehan, yang pada tahun 1465 mengganti Maulana Muhammad Al-Maghrabi, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Derajat dan Sunan Kalijaga, wafat 1513. Angkatan kelima tahun 1513 sampai tahun 1533 M, terdiri dari Syekh Siti Jenar yang tahun 1481 menggantikan Sunan Ampel, wafat 1517, Raden Fakih Sunan Ampel kedua yang tahun 1505 menggantikan kakak iparnya Sunan Giri, Raden Fatah, wafat 1518, Fatullah Han Falatehan, Sunan Kudus, wafat 1550, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, wafat 1525, Sunan Derajat, wafat 1533, dan Sunan Muria yang tahun 1513 menggantikan ayahnya Sunan Kalijaga. Angkatan ke-6 tahun 1533 sampai tahun 1546 M, terdiri dari Syekh Abdul Qohar, Sunan Sedayu, yang tahun 1517 menggantikan ayahnya Syekh Siti Jenar, Raden Zainal Abidin Sunan Demak yang tahun 1540 menggantikan kakaknya Raden Fakih Sunan Ampel kedua. Sultan Trenggana yang tahun 1518 menggantikan ayahnya yaitu Raden Fatah, Fatullah Han, wafat 1573, Sayyid Amir Hasan yang tahun 1550 menggantikan ayahnya Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, wafat 1569, Raden Husamuddin Sunan Lamongan yang tahun 1525 menggantikan kakaknya Sunan Bonang, Sunan Pakuan yang tahun 1533 menggantikan ayahnya Sunan Derajat dan Sunan Muria, wafat 1551. Angkatan ke-7 tahun 1546 sampai tahun 1591 M, terdiri dari Syekh Abdul Qohar, wafat 1599, Sunan Prapen yang tahun 1570 menggantikan Raden Zainal Abidin Sunan Demak, Sunan Prawoto yang tahun 1546 menggantikan ayahnya Sultan Trenggana. Maulana Yusuf cucu Sunan Gunung Jati yang pada tahun 1573 menggantikan pamannya Fatullah Han, Sayyid Amir Hasan, Maulana Hasanuddin yang pada tahun 1569 menggantikan ayahnya Sunan Gunung Jati, Sunan Mojoagung yang tahun 1570 menggantikan Sunan Lamongan, Sunan Cendana yang tahun 1570 menggantikan kakeknya Sunan Pakuan, dan Sayyid Soleh Panembahan Pekaos anak Sayyid Amir Hasan yang tahun 1551 menggantikan kakek dari pihak ibunya yaitu Sunan Muria. Angkatan ke-8 tahun 1592 sampai tahun 1650 M, terdiri dari Syekh Abdul Qadir, Sunan Magelang, yang menggantikan Sunan Sedayu, wafat 1599, Baba Daud Ar-Rumi Al-Jawi yang tahun 1650 menggantikan gurunya Sunan Prapen, Sultan Hadiwijaya, Joko Tingkir, yang tahun 1549 menggantikan Sultan Prawoto, Maulana Yusuf, Sayyid Amir Hasan, Maulana Hasanuddin, Syekh Syamsuddin Abdullah Al-Sumatrani yang tahun 1650 menggantikan Sunan Mojoagung, Syekh Abdul Ghafur bin Abbas Al-Manduri yang tahun 1650 menggantikan Sunan Cendana, dan Sayyid Soleh Panembahan Pekaos. Nama Sunan Wali Songo. Berikut ini adalah daftar nama-nama Sunan Wali Songo beserta asal daerahnya. Maulana Malik Ibrahim, Sunan Wali Songo yang paling lebih dahulu ada.
Beliau dikabarkan berasal dari Persia dan kemudian menetap dan berkedudukan di Gresik, Jawa Timur. Sunan Ampel, Ngampel, Sunan Wali Songo yang memiliki nama asli Raden Rahmat dan berkedudukan di Ngampel, dekat Surabaya. Sunan Bonang, Sunan Wali Songo yang semula bernama Makdum Ibrahim ini adalah anak kandung dari Sunan Ampel. Ia berkedudukan di Bonang, dekat Tuban. Sunan Derajat, Sunan Wali Songo yang awalnya bernama Masih Munat ini adalah adik dari Sunan Bonang. Ia berkedudukan di Derajat, dekat Sedayu, Surabaya. Sunan Giri, Sunan yang semula bernama Raden Paku ini adalah asli murid dari Sunan Ampel. Ia berkedudukan di Bukit Giri, dekat Gresik. Sunan Muria, Sunan yang berkedudukan di Sungai Muria, Kudus. Sunan Kudus, Sunan yang semula bernama Udung ini berkedudukan di Kudus. Sunan Kalijaga, Sunan yang bernama asli Joko Said ini berkedudukan di Kadilangu, Demak. Sunan Gunung Jati, atau yang bernama asli Syarif Hidayatullah merupakan satu-satunya anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Ia lahir sekitar tahun 1450 dan wafat pada usia 120 tahun atau sekitar tahun 1520, update 280815. Periode dakwah Wali Songo. Kita sudah mengetahui bahwa mereka adalah Maulana Malik Ibrahim ahli tata pemerintahan negara dari Turki, Maulana Ishak dari Samarkand yang dikenal dengan nama Syekh Awalul Islam, Maulana Ahmad Jumadil Kubra dari Mesir, Maulana Muhammad Al-Maghrabi dari Maroko, Maulana Malik Israel dari Turki, Maulana Hasanuddin dari Palestina, Maulana Aliuddin dari Palestina, dan Syekh Subakir dari Persia. Sebelum ke Tanah Jawa, umumnya mereka singgah dulu di Pasai. Adalah Sultan Zainal Abidin Bahyan Syah penguasa Samudra Pasai antara tahun-tahun 1349 sampai tahun 1406 yang mengantar Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak ke Tanah Jawa. Pada periode berikutnya, antara tahun-tahun 1421 sampai tahun 1436 datang 3 dai ulama ke Jawa menggantikan dai yang wafat. Mereka adalah Sayyid Ali Rahmatullah putra Syekh Ibrahim dari Samarkand, yang dikenal dengan Ibrahim Asmarakandi, dari ibu putri Raja Campa Kamboja, Sunan Ampel, Sayyid Jafar Sadiq dari Palestina, Sunan Kudus dan Syarif Hidayatullah dari Palestina cucu Raja Siliwangi Pajajaran, Sunan Gunung Jati. Mulai tahun 1463 makin banyak dai ulama keturunan Jawa yang menggantikan dai yang wafat atau pindah tugas. Mereka adalah Raden Paku, Sunan Giri putra Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu putri Prabu Menak Sembuyu, Raja Blambangan, Raden Said, Sunan Kalijaga putra Adipati Wilatikta Bupati Tuban, Raden Makdum Ibrahim, Sunan Bonang, dan Raden Kasim II, Sunan Derajat putra Sunan Ampel dengan Dewi Kondrowati putri Prabu Kertabumi Raja Majapahit. Banyaknya gelar Raden yang berasal dari kata Rahadian yang berarti tuanku di kalangan para wali, menunjukkan bahwa dakwah Islam sudah terbina dengan subur di kalangan elit penguasa kerajaan Majapahit. Sehingga terbentuknya sebuah kesultanan tinggal tunggu waktu. Hubungan tersebut juga nampak antara Aceh dengan Khilafah Utsmaniyah. Bernard Lewis menyebutkan bahwa pada tahun 1563 penguasa Muslim di Aceh mengirim seorang utusan ke Istanbul untuk meminta bantuan melawan Portugis sambil meyakinkan bahwa sejumlah raja di kawasan tersebut telah bersedia masuk agama Islam jika Kekhalifahan Utsmaniyah mau menolong mereka. Saat itu Kekhalifahan Utsmaniyah sedang disibukkan dengan berbagai masalah yang mendesak, yaitu pengepungan Malta dan Szigethvar di Hungaria, dan kematian Sultan Sulaiman Agung. Setelah tertunda selama 2 bulan, mereka akhirnya membentuk sebuah armada yang terdiri dari 19 kapal perang dan sejumlah kapal lainnya yang mengangkut persenjataan dan persediaan untuk membantu masyarakat Aceh yang terkepung. Namun, sebagian besar kapal tersebut tidak pernah tiba di Aceh. Banyak dari kapal-kapal tersebut dialihkan untuk tugas yang lebih mendesak yaitu memulihkan dan memperluas kekuasaan Utsmaniyah di Yaman. Ada 1 atau 2 kapal yang tiba di Aceh. Kapal-kapal tersebut selain membawa pembuat senjata, penembak, dan teknisi juga membawa senjata dan peralatan perang lainnya yang langsung digunakan oleh penguasa setempat untuk mengusir Portugis. Peristiwa ini dapat diketahui dalam berbagai arsip dokumen negara Turki.
Hubungan ini nampak pula dalam penganugerahan gelar-gelar kehormatan di antaranya Abdul Qadir dari Kesultanan Banten misalnya, tahun 1048 H, 1638 M dianugerahi gelar Sultan Abul Mafakir Mahmud Abdul Qadir oleh Syarif Zaid, Syarif Mekah saat itu. Demikian pula Pangeran Rangsang dari Kesultanan Mataram memperoleh gelar Sultan dari Syarif Mekah tahun 1051 H. 1641 M dengan gelar Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarami. Pada tahun 1638 M, Sultan Abdul Qadir Banten berhasil mengirim utusan membawa misi menghadap Syarif Zaid di Mekah. Hasil misi ke Mekah ini sangat sukses, sehingga dapat dikatakan Kesultanan Banten sejak awal memang menganggap dirinya sebagai kerajaan Islam, dan tentunya termasuk Dar al-Islam yang ada di bawah kepemimpinan Khalifah Turki Utsmani di Istanbul. Sultan Ageng Tirtayasa mendapat gelar Sultan dari Syarif Mekah. Hubungan erat ini nampak juga dalam bantuan militer yang diberikan oleh Khilafah Islamiyah. Dalam Bustanus Salatin karangan Nuruddin Ar-Raniri disebutkan bahwa Kesultanan Aceh telah menerima bantuan militer berupa senjata disertai instruktur yang mengajari cara pemakaiannya dari Khilafah Turki Utsmani tahun 1300 sampai tahun 1922. Bernard Lewis 2004 menyebutkan bahwa pada tahun 1563 penguasa Muslim di Aceh mengirim seorang utusan ke Istanbul untuk meminta bantuan melawan Portugis. Dikirimlah 19 kapal perang dan sejumlah kapal lainnya pengangkut persenjataan dan persediaan, sekalipun hanya 1 atau 2 kapal yang tiba di Aceh. Tahun 1652 Kesultanan Aceh mengirim utusan ke Khilafah Turki Utsmani untuk meminta bantuan meriam. Khilafah Turki Utsmani mengirim 500 orang pasukan orang Turki beserta sejumlah besar alat tembak meriam dan amunisi. Tahun 1567, Sultan Salim II mengirim sebuah armada ke Sumatera, meski armada itu lalu dialihkan ke Yaman. Bahkan Snoak Hourgroye menyatakan, di kota Makkah inilah terletak jantung kehidupan agama Kepulauan Nusantara, yang setiap detik selalu memompakan darah segar 8 ke seluruh penduduk muslimin di Indonesia. Bahkan pada akhir abad 20 konsul Turki di Batavia membagi-bagikan Al-Quran atas nama Sultan Turki. Di Istanbul juga dicetak tafsir Al-Quran berbahasa Melayu karangan Abdur Rauf Sinkili yang pada halaman depannya tertera, dicetak oleh Sultan Turki, Raja seluruh orang Islam. Sultan Turki juga memberikan beasiswa kepada 4 orang anak keturunan Arab di Batavia untuk bersekolah di Turki. Pada masa itu, yang disebut-sebut Sultan Turki tidak lain adalah Khalifah pemimpin Khilafah Utsmaniyah yang berpusat di Turki. Selain itu, Snoak Hourgroye sebagaimana dikutip oleh Deliar Nur mengungkapkan bahwa rakyat kebanyakan pada umumnya di Indonesia, terutama mereka yang tinggal di pelosok-pelosok yang jauh di penjuru tanah air, melihat Istanbul kedudukan Khalifah Utsmaniyah, masih senantiasa sebagai kedudukan seorang raja semua orang mukmin yang kekuasaannya mungkin agaknya untuk sementara berkurang oleh adanya kekuasaan orang-orang kafir. Tetapi masih dan tetap dipandang sebagai raja dari segala raja di dunia. Mereka juga berpikir bahwa sultan-sultan yang belum beragama mesti tunduk dan memberikan penghormatannya kepada khalifah. Demikianlah, dapat dikatakan bahwa Islam berkembang di Indonesia dengan adanya hubungan dengan Khilafah Turki Utsmani. Dengan demikian, keterkaitan Nusantara sebagai bagian dari khilafah, baik saat Khilafah Abbasiyah Mesir dan Khilafah Utsmaniyah telah nampak jelas pada pengangkatan Merah Silu menjadi Sultan Malikus Saleh di Kesultanan Samudra Pasai Darussalam oleh utusan Syarif Mekah, dan pengangkatan Sultan Abdul Qadir dari Kesultanan Banten dan Sultan Agung dari Kesultanan Mataram oleh Syarif Mekah. Dengan mengacu pada format sistem kehilafahan saat itu, Syarif Mekah adalah gubernur, wali pada masa Khilafah Abbasiyah dan Khilafah Utsmaniyah untuk kawasan Hijaz. Jadi, wali yang berkedudukan di Mekah bukan semata penganugerahan gelar melainkan pengukuhannya sebagai sultan. Sebab sultan artinya penguasa. Karenanya, penganugerahan gelar sultan oleh wali lebih merupakan pengukuhan sebagai penguasa Islam. Sementara itu, kelihatan Aceh memiliki hubungan langsung dengan pusat Khilafah Utsmaniyah di Turki. Angkatan Wali Songo. Jumlah dai yang diutus ini tidak hanya 9, Songo.
Bahkan ada 6 angkatan yang dikirimkan, masing-masing jumlahnya sekitar 9 orang. Versi lain mengatakan 7 bahkan 10 angkatan karena dilanjutkan oleh anak keturunannya. Para wali ini datang dimulai dari Maulana Malik Ibrahim, asli Turki. Beliau ini ahli politik dan irigasi, wafat di Gresik. Maulana Malik Ibrahim ini menjadi peletak dasar pendirian Kesultanan di Jawa sekaligus mengembangkan pertanian di Nusantara. Seangkatan dengan beliau ada 2 wali dari Palestina yang berdakwah di Banten, salah satunya Maulana Hasanuddin, beliau kakek Sultan Ageng Tirtayasa. Juga Sultan Aliuddin, beliau dari Palestina dan tinggal di Banten. Jadi masyarakat Banten punya hubungan darah dan ideologi dengan Palestina. Juga Syekh Jafar Shadiq dan Syarif Hidayatullah, dikenal di sini sebagai Sunan Kudus dan Sunan Gunung Jati, mereka berdua dari Palestina. Maka jangan heran, Sunan Kudus mendirikan kota dengan nama Kudus, mengambil nama Al-Quds Yerusalem, dan Masjid Al-Aqsa di dalamnya. Sumber Muhammad Jazir, seorang budayawan dan sejarawan Jawa. Pak Muhammad Jazir ini juga penasehat Sultan Hamengkubuwono ke-10. Adapun menurut berita yang tertulis di dalam kitab Kanzul Ham karya Ibnul Batutah, yang kemudian dilanjutkan oleh Syekh Maulana Al-Maghribi. Sultan Muhammad pertama itu membentuk tim beranggotakan 9 orang untuk diberangkatkan ke Pulau Jawa dimulai pada tahun 1404. Tim tersebut diketuai oleh Maulana Malik Ibrahim yang merupakan ahli mengatur negara dari Turki. Wali Songo Angkatan ke-1, tahun 1404 M. 808 H. Terdiri dari 1. Maulana Malik Ibrahim, berasal dari Turki, ahli mengatur negara. 2. Maulana Ishak, berasal dari Samarkand, Rusia Selatan, ahli pengobatan. 3. Maulana Ahmad Jumadil Kubro, dari Mesir. 4. Maulana Muhammad Al-Maghrobi, berasal dari Maroko. 5. Maulana Malik Israel, dari Turki, ahli mengatur negara. 6. Maulana Muhammad Ali Akbar, dari Persia, Iran, ahli pengobatan. 7. Maulana Hasanuddin, dari Palestina. 8. Maulana Aliuddin, dari Palestina. 9. Syekh Subakir, dari Iran, ahli ruqyah. Wali Songo Angkatan kedua, tahun 1436 M, terdiri dari 1. Sunan Ampel asal Campa, Muangthai Selatan. 2. Maulana Ishak asal Samarkand, Rusia Selatan. 3. Maulana Ahmad Jumadil Kubro asal Mesir. 4. Maulana Muhammad Al-Maghrabi asal Maroko. 5. Sunan Kudus asal Palestina. 6. Sunan Gunung Jati asal Palestina. 7. Maulana Hasanuddin asal Palestina. 8. Maulana Aliuddin asal Palestina. 9. Syekh Subakir asal Persia Iran. Wali Songo Angkatan ketiga, 1463 M, terdiri dari 1. Sunan Ampel asal Campa, Muangthai Selatan. 2. Sunan Giri asal Belambangan, Banyuwangi, Jatim. 3. Maulana Ahmad Jumadil Kubro asal Mesir. 4. Maulana Muhammad Al-Maghrabi asal Maroko. 5. Sunan Kudus asal Palestina. 6. Sunan Gunung Jati asal Palestina. 7. Sunan Bonang asal Surabaya, Jatim. 8. Sunan Derajat asal Surabaya, Jatim. 9. Sunan Kalijaga asal Tuban, Jatim. Wali Songo Angkatan ke-4,1473 M, terdiri dari 1. Sunan Ampel asal Campa, Muangthai Selatan. 2. Sunan Giri asal Belambangan, Banyuwangi, Jatim. 3. Raden Fatah asal Majapahit, Raja Demak. 4. Fatullah Han Falatehan asal Cirebon. 5. Sunan Kudus asal Palestina. 6. Sunan Gunung Jati asal Palestina. 7. Sunan Bonang asal Surabaya, Jatim. 8. Sunan Derajat asal Surabaya, Jatim. 9. Sunan Kalijaga asal Tuban, Jatim. Wali Songo Angkatan ke-5,1478 M, terdiri dari 1. Sunan Giri asal Belambangan, Banyuwangi, Jatim. 2. Sunan Muria asal Gunung Muria, Jawa Tengah. 3. Raden Fatah asal Majapahit, Raja Demak. 4. Fatullah Han Falatehan asal Cirebon.
5. Sunan Kudus asal Palestina. 6. Syekh Siti Jenar asal Persia, Iran. 7. Sunan Bonang asal Surabaya, Jatim. 8. Sunan Derajat asal Surabaya, Jatim. 9. Sunan Kalijaga asal Tuban, Jatimu. Wali Songo angkatan ke-6,1479 M terdiri dari 1. Sunan Giri asal Belambangan, Banyuwangi, Jatim. 2. Sunan Muria asal Gunung Muria, Jawa Tengah. 3. Raden Fatah asal Majapahit, Raja Demak. 4. Fatullah Han Falatehan asal Cirebon. 5. Sunan Kudus asal Palestina. 6. Sunan Tembayat asal Pandanarang. 7. Sunan Bonang asal Surabaya, Jatim. 8. Sunan Derajat asal Surabaya, Jatim. 9. Sunan Kalijaga asal Tuban, Jatim.